Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu tetap sehat walafiat ya, agar kita semuanya bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa anak-anak, persiapkan diri kalian untuk hari Senin menghadapi penilaian tengah semester. Dan pastikan pelajaran yang sudah didapat kalian pelajari berulang-ulang agar kalian siap menghadapi PTS di hari Senin nanti. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 3. Kita simak pembelajaran secara bersama-sama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan bertanya jawab tentang isi teks bermain taman kota, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan cermat. Kedua, dengan diskusi kelompok kecil, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan cermat. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda pada ayunan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD dengan tepat. Dengan tanya jawab tentang cara membuat karya hiasan, siswa dapat mengidentifikasi cara penggunaan bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan kotak tisu dengan cermat. Yang kelima, dengan mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan kotak tisu, siswa dapat membuat karya hiasan kotak tisu dengan bahan alami dengan percaya diri. Yang keenam, dengan membaca teks percakapan tentang kegiatan Beni membuat karya hiasan kotak tisu, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan percaya diri. Yang ketujuh, dengan menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan cermat. Yang terakhir, dengan mengerjakan latihan tentang hitungan, siswa dapat membagi berturut-turut 3 bilangan dengan cermat. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Beni bermain ayunan di taman kota. Amati gambar berikut dengan cermat. Kira-kira apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Ya, Beni dan teman-temannya sedang bermain ayunan di taman dan membersihkan ayunan. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan, salah satunya ayunan. Beni bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Beni, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Beni berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan.
Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bermain di taman kota. Pertanyaan pertama, apa yang sedang dilakukan Benny? Apa yang sedang dilakukan Benny? Benny dan teman-temannya sedang bermain di taman kota. Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Yang duduk di ayunan paling kanan adalah Lani. Siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Yang duduk di ayunan paling kiri adalah Udin. Siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Yang mengayunkan ayunan Benny adalah Edo. Siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Yang mengayunkan ayunan Siti adalah Mei. Nah, itu tadi adalah pertanyaan dan jawaban dari teks bermain di taman kota. Nah, sekarang coba kalian diskusikan dengan ayah dan bunda di rumah atau kakak di rumah untuk mencari makna dari kata-kata di bawah ini ya. Jadi kalian coba cari arti dari kata taman, kota, dan ayunan. Setelah kalian mendapatkan arti dari kata-kata tersebut, kalian membuat kalimat sederhana dari kata-kata tersebut. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Itu kata Bu Guru. Hore! Jawab anak-anak. Mereka senang karena mereka akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Nah, sekarang kalian coba mengamati gambar berikut ya. Di sini ada ayunan ya, gambar ayunan. Nah, keragaman benda pada ayunan, alatnya adalah tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Jadi kalian di sini mengamati ketiga benda tersebut ya. Nah, nanti setelah diamati, kalian menulis ciri-ciri dari ketiga benda tersebut. Nah, tadi kalian sudah mengamati ketiga benda tersebut ya. Silakan kalian menuliskan nama bendanya, kemudian ciri-ciri bendanya, dan bentuk bendanya. Setelah kalian menulis ciri-ciri tersebut, kalian menuliskan kesimpulan berdasarkan pengamatan kalian. Ayo berkreasi. Di sini kalian bertugas membuat hiasan kotak tisu dari kain panel sebagai pengganti kita hiasan kotak tisu dari bahan alam yaitu pasir ya. Jadi kita mencari alat yang mudah dicari. Nah, sebelum kalian membuat kreasi tersebut, simaklah tutorial berikut ini.
Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan lancar. Mei, aku sudah menggunakan 14 kop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang digunakan masing-masingnya ya? Kemudian si Mei menjawab, oh begini, 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi menjadi 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 skop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, setelah tadi Ibu memberikan contoh, ini ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Yang ditulis hanya jawabannya saja. Ingat ya, yang ditulis jawabannya saja. Bacalah teks berikut dengan cermat. Katanya, tali ayunan ini ada sebanyak 72 kali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Tanya Beni. Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali tuh, kata Bu Guru. Bagaimana caranya, Bu? Tanya Beni. Nah, caranya mudah kok, Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasilnya dibagi dengan bilangan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi di sini 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Langkah yang pertama adalah 72 dibagi 9 sama dengan 8. Maka di sini tulis 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Nah, di sini Ayah dan Bunda mohon dibantu untuk Ananda di rumah belajar tentang pembagian ya. Bisa dijelaskan kembali ke Ananda di rumah tentang pembagian 3 angka tersebut. Nah, sekarang kalian berlatih ya. Berikut merupakan data banyaknya papan tempat duduk pada ayunan yang disediakan oleh pengelola di 5 taman kota yang berbeda. Nah, di sini bantulah Beni menghitung banyak papan di setiap ayunan. Nah, ini soalnya silakan ditulis di buku tulis kalian ya. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah bisa belajar bersama. Jangan lupa persiapkan diri kalian untuk hari Senin penilaian tengah semester. Semoga hasilnya nanti bisa memuaskan. Rajin-rajinlah belajar, terus diulang-ulang pelajaran yang sudah Ibu berikan, dan siapkan diri kalian untuk hari Senin. Oke, jangan lupa menjaga kesehatan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.